Baik ya, kita akan coba lihat lagi salah satu terapan atau hasil progres ya, hasil progres dari Anissa dan kawan-kawan yang menggunakan atau mencoba mempelajari teknik klasifikasi ya. Ada satu algoritma ya, ada namanya random forest. Bagaimana itu diterapkan di contoh dataset seperti apa, kita coba eh, persilakan ya untuk dipresentasikan. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Eh, Kenalkan, saya mewakili kelompok dari kami yang berjudul, di mana judul dari penelitian kami yaitu klasifikasi kebutuhan pelanggan menggunakan random forest, menggunakan algoritma random forest. Yang dimana anggota dari kelompok ini yang pertama itu ada Anis Aulia Ramadhani dengan NIM S1E1 22003, ada Artientin dengan NIM S1E1 22005, ada saya sendiri selaku moderator, Alfi Zahra Muharrama dengan NIM S1E1 22038, dan yang terakhir ada rekan saya Sri Rayapuro dengan NIM S1E1 22079. Baik, untuk yang pertama, untuk terkait dataset yang kami gunakan di sini berjudul dataset retail transaction yang kami dapatkan dari salah satu sumber yaitu Kaggle. Jadi dataset ini dia itu berisi data transaksi retail yang mencakup informasi tentang perilaku pembelian pelanggan dan operasi toko, seperti kode produk, deskripsi produk, jumlah unit yang dibeli, tanggal dan waktu transaksi, harga per unit, ID pelanggan, sampai negara tempat transaksi tersebut berlangsung. Nah, di mana dataset kami ini itu untuk durasi waktunya dimulai dari tahun 2020 Januari sampai 2024 bulan Mei, yang dimana ukuran datanya itu ada 1 juta data, ada 1 juta baris data dengan 13 kolom. Nah, untuk alur pengklasifikasian kami di sini yang pertama itu ada load data untuk memuat dataset transaksi retail, dan yang kedua itu ada preprocessing, yang selanjutnya ada labeling, ada encoding, ada normalisasi, ada split data, ada latih model klasifikasi dengan algoritma random forest seperti yang ada di judul kami sebelumnya yang saya sebutkan tadi, ada evaluasi model, dan yang terakhir interpretasi output. Maksud dari interpretasi output ini di sini itu kami melakukan interpretasi hasil model, termasuk mengidentifikasi produk yang paling dibutuhkan atau populer setiap bulannya. Nah, baik, langsung saja kita ke pemilihan kami. Nah, saya serahkan kepada rekan saya, Anissa. Baik, untuk pertama itu kita load dulu datasetnya. Di sini kita akses file datasetnya itu dari Google Drive. Nah, dataset yang digunakan itu berupa file CSV. Selanjutnya kita lihat 5 baris pertama dari dataset untuk melihat struktur awal data yang akan kita gunakan. Nah, untuk lebih jelasnya boleh di scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini kita gunakan fungsi data.info untuk melihat informasi dari dataset. Nah, dataset ini terdiri dari 1 juta dan terdapat 13 kolom, yakni ada transaction ID, date, customer name, product, total items, total cost, payment method, city, store type, discount applied, customer kategori, season, dan juga promotion. Nah, dilihat di sini ada satu kolom yang terakhir, yakni kolom promotion, yang ada missing value-nya, bahwa ada sebagian data itu yang nilainya kosong. Karena kolom-kolom yang lain itu jumlah datanya itu sudah seimbang, dan promotion sendiri itu yang berbeda sendiri, yakni ada 666.057 data. Next, setelah kita sudah load dan juga melihat info dari dataset yang akan kita gunakan, selanjutnya kita lanjut pada tahap pre-processing data, yakni mempersiapkan data itu sebelum dilatih
Pertama di sini kita hapus dulu kolom-kolom yang tidak dibutuhkan. Terdapat 5 kolom yang kita hapus, yakni transaction ID, payment method, customer category, season, juga promotion. Nah, tadi kan dari 13 kolom data awalnya, sekarang berjumlah tinggal 8 kolom saja karena 5 kolom yang kita hapus. Yakni 8 kolom tersebut ada date, customer name, product, total items, total cost, city, store type, dan juga discount applied. Nah, setelah itu kita convert date time-nya, kita mengubah kolom tanggal ke format waktu dan periode bulanan yang kita ambil dari kolom date, yakni di sini bisa dilihat yang sebelah kanan hanya menampilkan tahun dan bulan saja. Selanjutnya kita memecah dan juga membersihkan daftar produknya itu, kita split produknya itu dalam satu transaksi, dan di bawahnya ini kita lakukan pembersihan teks, kita menghapus, kita mengubah ke huruf kecil, kita menghapus tanda baca, dan juga menghapus spasi. Dan ini menampilkan hasil dari yang kita sudah lihat tadi, yakni dibagi, dan kolom produk ini merupakan data awal sebelum di processing, dan yang sebelah kanan product list itu setelah dilakukan tahap pre-processing. Nah, selanjutnya lagi kita lanjut pada tahap agregasi data untuk melihat performa penjualan setiap produk per bulan. Nah, di sini group by product list month, data ini dikelompokkan berdasarkan nama produk dan juga bulan transaksi, lalu dilakukan agregasi pertama, menghitung jumlah pelanggan, dan menghitung total produk. Selanjutnya di rename, dari customer name ini menjadi unique customer, dan juga total items diubah menjadi total sold. Lanjut, di reset indeksnya agar kembali menjadi data frame yang biasa. Nah, di sini kita gunakan fungsi egghead 1000, artinya menampilkan 1000 baris pertama dari data frame hasil agregasi yang sebelumnya telah dilakukan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Anissa. Dan selanjutnya kita masuk ke proses labeling, yang dimana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, baik, bisa dilihat pada layar di sini. Yang pertama itu pada tahap labeling, kami membuat 3 kondisi berdasarkan total sold atau total produk terjual. Nah, bisa dilihat di sini jika total sold-nya atau total produk terjual lebih dari 5.500, berarti dia itu produk yang sangat dibutuhkan. Nah, jika total sold-nya di antara 3.501 sampai 5.500, berarti dia termasuk dalam kategori produk dibutuhkan. Nah, yang terakhir, jika total sold atau total produk terjual kurang dari atau sama dengan 3.500, berarti kategori produknya ini dia itu jarang dibutuhkan. Nah, bisa dilihat pada sel yang ini, untuk outputnya di sini menjelaskan untuk dibutuhkan untuk kategori dibutuhkan ada 3.936 produk, jarang dibutuhkan ada 305 produk, dan yang terakhir yang sangat dibutuhkan yaitu ada di 52 produk. Jadi kesimpulan dari output ini dia itu mayoritas produk termasuk dalam kategori dibutuhkan. Nah, selanjutnya di sini kita mengelompokkan data asli berdasarkan produk dan bulan, lalu mengambil statistik tambahan. Bisa dilihat di sini kita mengambil statistik tambahan seperti discount applied, yang maksudnya itu presentasi transaksi yang mendapatkan diskon, ada city atau kota transaksi itu terjadi, dan juga yang terakhir itu ada tipe store-nya atau tipe dari tokonya. Nah, bisa dilihat pada outputnya ini ada air freshener pada transaksi pertama untuk bulan transaksinya itu di 2020 Januari, di Januari 2020 ID customer-nya total sold-nya di 3.986 dengan label kebutuhan dibutuhkan, dan disport lainnya ada sekitar 52%,
di Los Angeles, dan tipe store-nya yaitu department store. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah menambahkan 3 statistik tambahan, jadi sekarang setiap baris di final data sekarang itu memuat ada product list, month, unique customers, total sold, label kebutuhan, discount flight, city, dan juga store type. Nah, selanjutnya masuk ke tahap encoding, saya serahkan kepada rekan saya Sri Raya Puro. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian encoding. Nah, yang pertama, di sini kita menggunakan label encoder, di mana kita encoding bagian label kebutuhan, ya, di mana di sini kita mengubah nilai kategorikal dari kolom label kebutuhan menjadi nilai numerik. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada one hot encoding untuk kolom city dan store type, di mana di sini mengubah kolom kategorikal, city dan store type-nya menjadi kolom biner yang bernilai 0 atau 1 untuk setiap kategorinya. Nah, bisa kita lihat juga di sini digunakan parameter drop first itu untuk menghindari dummy variabel, trap, atau redundansi di kolomnya. Nah, kemudian untuk bagian normalisasi, di sini kita menggunakan standard scalar. Nah, di mana tiap kolom numeriknya itu yang unique customer, total sold, dan discount applied, setiap nilainya diubah ke skala di mana untuk rata-rata atau mean-nya itu bernilai 0 dan standar deviasi atau STD-nya itu 1. Nah, ini untuk membantu model machine learning-nya kita agar tidak bias terhadap fitur yang skalanya nilainya besar. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya kita menentukan vektor X dan target Y, di mana X-nya ini berisi fitur atau variabel input untuk pelatihan model, kemudian untuk Y-nya itu untuk targetnya. Nah, di sini kita gunakan target pada kolom label kebutuhan. Nah, setelah itu kita lakukan split data, di mana di sini kita gunakan trend test split dengan membagi data menjadi 20% test size dan 80% trend datanya. Kemudian untuk bagian latih model klasifikasi dengan random forest akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, jadi di sini selanjutnya kita melatih model dengan menggunakan random forest sesuai dengan judul dari penelitian kami tadi. Nah, di sini random forest itu bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan berdasarkan dengan dataset dan kemudian menggabungkan keputusan tersebut untuk menentukan apakah suatu produk itu sangat dibutuhkan ataupun jarang dibutuhkan pada bulan. Nah, selanjutnya di sini pada evaluasi model dapat kita lihat confusion matrix-nya. Dan di sini terdapat 788 barang yang sangat dibutuhkan, dan ini diprediksi dengan benar oleh modelnya. Dan kemudian juga terdapat 60 barang yang jarang dibutuhkan, dan ini juga diprediksi dengan benar oleh model. Dan untuk yang barang sangat dibutuhkan juga terdapat ada 11 dan diprediksi dengan benar, yang mana tidak ada kesalahan prediksi yang menandakan bahwa modelnya sudah bagus dalam mengklasifikasikan barang-barang yang sangat dibutuhkan dan jarang dibutuhkan pada tiap bulan. Nah, selanjutnya untuk classification report, dapat kita lihat precision dan recall, yang mana precision ini menunjukkan berapa tepat prediksi model terhadap
kelasnya dan juga Google menunjukkan banyak data dari kelas yang dapat dikunjungi. Dari sini kita mendapatkan akurasinya itu di 100%, yang menunjukkan bahwa modelnya ini sudah mengklasifikasikan dengan baik untuk barang-barang yang dibutuhkan, yang dibutuhkan, dan sangat dibutuhkan untuk tiap bulan. Nah, selanjutnya pada interpretasi output, ini dapat kita lihat pada visualisasinya. Nah, pada visualisasi itu dapat dilihat bahwa penjualan toothpaste bulannya itu merupakan yang paling banyak. Jadi di sini rata-rata penjualan toothpaste itu berada di atas 7.000, yang mana tiap bulannya dari tahun ke tahun itu sangat dibutuhkan. Dari sini dapat kita simpulkan pada produk toothpaste ini merupakan barang yang paling sering dan konsisten masuk dalam kategori selama dari analisis dari tahun 2020 hingga di 2020, di mana penjualan produknya kan konsisten produk ini terjadi definit tiap bulan. Kemudian selanjutnya produk masuk dalam kategori dibutuhkan itu meliputi barang-barang rumah tangga dan juga kebutuhan sehari-hari seperti sabun dan peanut butter, distro, kemudian sampo dan juga lain yang masuk penjualan itu berkisar antara 3.700 hingga 500 ini per bulan. Kemudian produk itu juga penting dan sebaiknya dilakukan dalam perencanaan yang eksistif. Nah, selanjutnya yang jarang dibutuhkan itu diisi oleh dengan penjualan di bawah 3.500 unit seperti Genexo dan Jenis dan Mok dan lainnya, karena produk itu memiliki minatan yang lebih kuat dan bisa dipertimbangkan untuk mengurangi ketersediaannya. Kita ditingkatkan pemasarannya agar penjualannya lebih meningkat. Nah, dari produk ini, dari tindakan ini, saya dapat ketahui produk saja yang harus diprioritaskan stoknya untuk setiap bulannya dan produk mana yang perlu dikoneksikan karena jarang dibeli. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya kepada kepada Alfi dan kawan-kawan sudah mempresentasikan progresnya ya. Jadi secara berkelompok teman-teman sudah mengerjakan, nanti jangan lupa atau dilanjutkan dengan tugas pribadi ya masing-masing ya. Oke ya.